wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah, berkat Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan berkah. Bahkan juga pada siang hari ini menjelang sholat lohor, sholat Muharram ini, ibadah Bapak dipadamkan rasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, kita ngobrol singkat padat aja dalam podcast Ngopi Bareng Abah John ya di Kampus Peradaban Pondok Pesantren Tahfidz Jadul Ulia, juga camping ground dan resto Delewi. Bapak, dalam momentum hijrah ini kita besarkan Pak hijrah ini. Karena di situ sebuah keniscayaan, kita nggak mungkin tidak hijrah Pak. Betul. Sampai akhirnya kita hijrah menghadapi sakratul maut. Bagaimana sumbang saran Bapak dan saran sumbang Bapak ya untuk masyarakat, untuk ASN, untuk semua warga Garut dalam menyikapi hijrah kita ke arah yang lebih baik tentunya. Silakan Bapak. Ya, memang terima kasih Abah John nih yang sudah memberi ruang pada saya untuk berkomunikasi di ruang yang insya Allah ini saya kira yang sangat representatif ya, begitu alam yang sangat indah, memberikan nuansa tersendiri lah. Amin. Dan melakukan podcast di tempat ini. Tentu ini semua merupakan bagian dari skenario Allah. Skenario Allah, iya. Kita bisa bergerak tanpa ada skenario dari Allah. Segala sesuatu yang ada di dunia terjadi itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Skenario Allah yang sudah terpatri. Oleh sebab itu, saya kira kita patut mengucapkan syukur alhamdulillah. Semoga apa yang kita lakukan hari ini merupakan bagian dari amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Meskipun yang disampaikan oleh Abah terkait dengan bagaimana kita hari ini hijrah ya, dalam konteks memperingati Tahun Baru Islam. Tentu memang konotasi hari ini kita lebih melihat kadang secara observable, artinya yang bisa dilihat bagaimana orang-orang di luar kita yang memerayakan hari Masehi. Baru Masehi. Tahun Baru Masehi jadwalnya luar biasa. Luar biasa. Dari sisi penampilan seperti itu. Tapi kadang ya mohon maaf mungkin ada ruang-ruang tertentu yang umat Islam juga kadang merasa lupa bahwa itulah seolah terkonotasi menjadi bagian dari mereka. Tapi itu tidak salah karena ini juga tahun baru dalam konteks berbangsa dan bernegara. Ya, berbangsa dan bernegara ya. Dan dalam hari ini tentu kita hijrah terkait dengan tahun hijrah. Sebetulnya kan kita juga diperintahkan oleh agama. Hijrah itu kan tidak konotasi hijrah badani ya, tetapi yang bagaimana sikap kita berubah. Dan ini saya kira dituntut oleh ajaran agama kita. Orang yang hari ini atau tahun hari ini sama dengan kemarin, itu sebenarnya orang yang rugi. Kategorikan seperti begitu. Apalagi kalau hari ini lebih jarak lebih kemarin, artinya orang bangkrut. Bangkrut ini ya. Ini ajaran Islam begitu dahsyatnya kita. Dahsyat, subhanallah. Oleh sebab itu saya kira kita juga paham bagaimana sebetulnya hakikat kehidupan kita itu untuk apa, tujuan hidup itu kan udah jelas. Udah jelas bahwa tujuan hidup kita juga untuk beribadah. Amin. Artinya inilah ya kira yang wajib hukumnya dimiliki oleh semua umat Islam tidak terkecuali. Baik itu dia yang berstatus sebagai ASN, PNS atau P3K, ke masyarakat, terlebih para tokoh tentu ini harus dan wajib hukumnya untuk menggelorakan hal ini. Sehingga nanti akan menjadi pemahaman yang holistik dipegang dan dipedomai oleh seluruh masyarakat Kabupaten Garut. Tentu dalam konteks hari ini hijrah itu ya mudah-mudahan saya mengharap hijrah ini sekali lagi kita berubahlah dari hari ini yang kurang baik kepada yang lebih baik, kurang bermanfaat kepada yang lebih bermanfaat. Karena kita paham bahwa ajaran kita mengisyaratkan sebaik-baik manusia itu karena sebanyak-banyak manfaat bagi orang lain. Iya. Khairunnas anfa'uhum linnas. Saya kira ini juga sesuatu yang wajib juga dipegang oleh kita semua. Bagaimana konsep ini didapat oleh kita? Implementasinya tentu kita punya nilai manfaat bagi orang lain, dimanfaat dari sisi mana? Dari sisi keberpihakan kita pada orang-orang yang kurang beruntung. Karena kita semua kita kan diuji, ada yang diuji dengan punten kemampuan ilmunya yang sangat mumpuni, yang sangat ujian itu Pak ya. Ujian. Maka dia wajib hukumnya memberikan ilmunya kepada kita semua. Syiar kepada masyarakat. Bagi mereka yang mempunyai katakanlah kelebihan harta diuji oleh Allah, diuji kuasa, juga ya. Diuji juga, maka idealnya dia juga bisa memberikan keberpihakan pada orang yang belum beruntung hari ini. Sedekah lah melalui bentuk-bentuk lain yang sekiranya juga baik itu pemerintah maupun ajaran agama kita juga sudah mengisyaratkan wajib hukumnya untuk melakukan hal tadi. Sehingga saya kira
seirama lah antara apa yang jadi ketetapan negara dengan ketetapan agama. Tinggal barangkali ini bergantung kepada kita masing-masing. Saya yakin ketika semua kita bisa menempatkan diri mempunyai nilai manfaat bagi orang lain, insya Allah negara ini, masyarakat ini, insya Allah ada dalam kesejahteraan. Amin, amin. Nah kemudian Bapak, tadi saya tertarik, dalam Islam pun diajarkan, hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Tuh. Dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Iya. Nah, kalau hari ini sama dengan hari kemarin dan lebih jelek dari hari kemarin, itu kerugian. Nah, bagaimana konsep itu bisa kita laksanakan? Tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Mohon izin nih, kita ngopai dulu. Tos dulu, Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan, Pak. Ya jadi kan semestinya begini, ini harus menjadi, apalagi ya kami penyelenggara negara. Penyelenggara negara. Penyelenggara pemerintah daerah, tentu kan punya kewajiban. Kita memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu yang saya dapat. Kita sebutnya beruntung kami ya, para pemegang ASN atau para ASN. Oh, harus mensyukuri supaya ASN-nya. Beruntungnya apa? Karena support untuk bermanfaat bagi orang lain, itu sangat dekat. Ada lahan yang ada jelas. Lapak untuk ini. Ada lapak untuk itu sudahlah, kita juga mendapat bukan lapak PKL, bukan. Kita juga mendapat gaji yang jelas. Jelas, pasti. Yang pasti layanan juga disiapkan oleh Allah. Ada wahana ibadah. Ada wahana ibadahnya jelas. Tidak mencari-cari, bahkan mohon maaf ya, saya melihat karena saya juga iri kepada teman-teman relawan bencana. Relawan bencana. Coba dia dari jauh, dari manapun dia, tanpa dukungan dana apapun dia, menanggalkan semua kepentingan keluarganya, datanglah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Begitu dahsyat kan, begitu militan mereka. Nah, ini juga mestinya jadi potret kami para ASN, toh kami yang sudah dibayar untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Iya. Mestinya malu dengan seperti itu. Nah, inilah yang saya ajak kepada teman-teman kami ke dalam. Yuk kita sama-sama lakukan yang terbaik, yang mempunyai nilai ibadah, nilai manfaat bagi orang lain. Sehingga kan hari ini, besok kita akan mempertanggungjawabkan hari-hari yang dipinjamkan Allah kepada kita. Kan besok kita mempertanggungjawabkan hari-hari yang dipinjamkan Allah kepada kita. Karena kita sepakat tidak sepakat, kita akan menghadap Allah lambat laun. Hanya tinggal nunggu urutan saja. Nunggu waktu, Pak ya? Nunggu waktu saja, gilirannya kapan kita. Sehingga wajib hari ini kita pikirkan, mumpung kita berada pada support yang dimudahkan oleh Allah untuk memberikan nilai manfaat pada orang lain, maka segeralah memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya, tanpa profit oriented, tanpa hal-hal lain, apalagi mendiskreditkan katakanlah satu dengan yang lain. Nah ini sebetulnya yang kami ajak pada masyarakat, khususnya masyarakat kami, para ASN, yuk bekerja dengan sebaik-baiknya sebagai wujud satu ibadah, yang kedua jangan ngalah dengan gaji. Yuk. Ya luar biasa, ini singkat, padat, dan jelas apa yang dikemukakan oleh beliau. Beliau juga otokritik ke dalam kepada para ASN. Yuk bersyukur, yuk mensyukuri, jangan mengeluh, karena kita sudah mendapat tempat, mendapatkan wahana untuk beribadah, kita juga sudah mendapatkan jaminan hidup yang pasti. Nah itu harus disyukuri ya. Nah ini Pak, yang terakhir nih, kira-kira bagaimana Bapak melihat kampus peradaban berkeunggulan kompetitif dan komparatif Pondok Pesantren Tahfidz Jadul Ulia? Juga di sini ada geliat ekonomi untuk kemandirian pesantren, yakni camping ground dan resto Dewi. Barangkali ada saran sumbang atau sumbang saran, atau barangkali dari Pemda siap dengan bantuan. Atau barangkali komentar Bapak apa saja bebas, curhat Bapak terhadap pesantren ini Pak. Baik ya, saya kira apresiasi lah dan penghargaan ya. Kami juga terima kasih sudah dibantu mendidik masyarakat. Dibantu mendidik masyarakat, subhanallah. Ya. Terlebih lagi mohon maaf, ini suatu apresiasi yang sangat besar ya. Pengurus pesantren di bawah Ustadz Angga ya, dan juga Pak John itu sudah memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi masyarakat. Amin, amin, amin. Terlebih saya tahu bahwa teman-teman santri di sini mereka hadir dengan maaf tanpa biaya. Betul. Duafa dan yatim banyak Pak ya. Wah ini sudahlah. Insya Allah tinggal kalau melihat syariat, maka sebetulnya adalah
pasukan Pak Ustadz, Pak Bahjan di sini. Insya Allah itu merupakan orang-orang yang insya Allah dikasih oleh Allah. Karena Amin ya robbal bermanfaatan alamin. kepada orang lain. Iya, Tentu di situ juga tidak hanya tenaga dan pikiran, iya. tapi juga materi diberikan untuk kemaslahatan masyarakat. Bisa kita bayangkan ketika santri-santri ini berbuat baik, jadi seorang pemimpin yang baik, Amin. yang memberikan nilai manfaat pada orang lain. Amin. Maka meskipun pengasuh sudah tidak ada, pengasuh sedang tidur, pahala itu kan tetap mengalir. Multi-level marketing, Iya. biasanya saya bisa sampaikan. Insya Allah mereka akan bahagia dan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal Ya alamin. ini juga betul, bahwa pemerintah juga ini kewajiban ya seperti begitu. Tapi posisinya hari ini adalah, mohon maaf sekali, bukan apologi. Ya kita maklum, Jadi kita pikiran maklum ya, hari kita ini, maklum. Mudah-mudahan ke depan nanti ada Ke depan insya Allah kita doakan aja, ada saling keberpihakan mendoakan yang ya. mendoakan pada pesantren, karena pesantren sudah memberikan kontribusi sangat berarti kepada Iya. masyarakat Garut. Mudah-mudahan pemerintah juga ada keberpihakan ke arah sana. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih, semoga keberkahan berangkat dari kampus ini, Iya. kampus peradaban ini, dan insya Allah Kabupaten Garut dengan virus-virus yang dikeluarkan dari pesantren ini, dari kampus peradaban ini, akan menghiasi masyarakat Kabupaten Garut dan warna Kabupaten Garut yang lebih baik menuju ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Demikian para pirsawan sekalian, ungkapan yang beliau sampaikan cukup menyentuh ya. Mudah-mudahan juga kita dari Pondok Pesantren Tahfidz Jadul Ulia mendoakan beliau senantiasa mendapat lindungan Amin. dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau diberi kemudahan dalam melaksanakan roda Amin. administrasi pemerintahan yang syarat dengan dinamika dan lika-liku, tapi tetap eksis. Itu kita doakan kepada beliau dan keluarganya. Saya ngopi bareng Abah John, sementara rehat dulu ya, kita mau lohor nih bro. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengabulkan.